Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama dan guru yang hadir, khusus imam kita, subuh hari ini telah mengantarkan kita bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, membaca surah Al-Kahfi rakaat pertama dan membaca surah Al-Fajr pada rakaat kedua. Ustaz Jul Arafah dan seluruh ulama yang hadir, para umara yang hadir, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur Wali Kota, Bapak-bapak di PRA, di PRK dan lain-lain yang hadir di atas polisi TNI yang susah payah hadir kemari dan mengamankan kita di sini. Para ulama, tuan-tuan guru, saudara-saudaraku, muslimin muslimat rahimahullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang Allah telah berikan. Banyak sekali nikmat. La tuhsuha, kami tidak bisa hitung. Beberapa ayat Quran di tempat yang berbeda bunyinya sama. Lakin ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa hitung. Nah, kalau menghitung nikmat Allah dan kita sudah tidak bisa, bagaimana membayarnya? Tidak mungkin. Utang budi aja bisa dibayar. Bisa masuk alat berlayar masak sebiji di dalam peti. Utang budi boleh dibayar, utang emas boleh dibayar, utang budi di bawah lagi. Utang budi sama manusia kita bisa dibayar, bagaimana utang kepada Allah SWT? Utang nikmat dan nikmat tidak ada yang katakan bayarlah nikmat Allah. Tidak ada, karena pasti tidak bisa bayar. Bagaimana membayar itu? Itu hanya tidak bisa. Utang Indonesia sekarang 6.000 triliun lebih. Pada waktu itu, tapi bisa dihitung. Kalau bisa dihitung pasti bisa dibayar. Nggak lunas 20 tahun, 100 tahun. Nggak lunas 100 tahun, 1000 tahun. Kan lunas juga. Kenapa bisa dihitung? Tapi nikmat Allah tak bisa dihitung. Apakah nikmat itu terasa atau tidak terasa? Nggak bisa dihitung. Nikmat seperti mata aja kita nggak bisa bayar. Mata ini cuma 1/8 yang bisa diteliti oleh dokter ahli mata. 7/8 lagi di belakang sana tak bisa diteliti. Bagaimana mata sebesar kelereng begini, kita lihat laut segitu luas bisa masuk ke dalam itu? Gimana caranya? Kita lihat sebesar itu bisa masuk ke sini, gimana caranya? Dan bisa berwarna, coba.
Siapa yang bikin warna itu? Tapi seraya. Orang diceritakan dalam kitab Tabi'ul Afidin, dia beribadah ahli ibadah, senang kali dia doa sama Allah, ya Allah, singkirkan aku dari manusia agar aku bisa beribadah kepada tidak ada urusan lagi dengan manusia lain. Kalau dulu boleh, sekarang tak boleh. Itu umat sekarang hablum min Allah wa hablum min nas. Umat dulu boleh. Izinkan Allah tersingkir di tengah-tengah samudra di sebuah pulau kecil sendirian situ. Dia pun beribadah puas di situ. Allah tumbuhkan sebatang pohon delima, setiap hari berpuasa untuk makannya. Mana ada buah delima tiap hari buah, ini tiap hari puasa untuk makan dia. Kemudian ada sumber air menetes ditampungnya pakai batu, itu untuk minum dia. Beribadahlah dia 500 tahun kepada Allah. Kemudian dia pun mati. Kata Rasulullah SAW, hadis ini diteruskan, di hari kiamat ditimbang amalnya, banyak amal solehnya, dosa ada, orang nggak jumpa orang, maka dikatakan oleh Allah pada hambaku, kau akan masuk surga. Dia pun senang. Kemudian Allah bertanya kepada hamba ini, apakah kau masuk surga karena amal solehmu atau karena kasih sayangku? Dia lihat timbangan amal, saya masuk surga karena amal soleh saya. Maka ya Allah, kata Allah bukan, kau masukkan surga karena kasih sayangku. Enggak ya Allah, itu banyak amal soleh, saya masuk surga karena amal soleh saya. Kata Allah tidak, kamu masuk surga karena kasih sayang saya, rahmat yang saya beri kepadamu. Dia bilang tidak ya Allah, itu kan dari timbang amal, banyak amal saya daripada dosa saya. Kata Allah, hai malaikat, coba kau hitung nikmat yang sudah diberikan kepadanya. Ada sekeping mata, ada sekeping mata, timbang dengan amal yang sudah dia buat 500 tahun. Enggak cukup membayar nikmat sekeping mata 500 tahun kepada. Kata Allah, buang ini orang ke neraka. Nangis dia, ya Allah ampun, ya Allah, saya minta ampun, saya masuk surga karena rahmat. Memang betul, dirahmati karena rahmat. Siapa yang menghidupkan kamu bisa ibadah 500 tahun? Kau ya Allah. Siapa yang memberikan taufik dan hidayah sehingga kamu bisa beribadah kepada hidup? Kau ya Allah. Siapa yang mengecilkan kamu di tengah samudera, terpisah dari orang sehingga kamu tak bisa berbuat dosa? Kau ya Allah. Siapa yang memberi kamu buah 5 setiap hari buah 1 butir, menyalahi adat kebiasaan alam? Kau ya Allah. Siapa memberimu air bersih untuk kau minum di tengah-tengah samudera yang airnya asin? Engkau ya Allah. Sekarang kau masuk surga karena siapa? Karena rahmat ya Allah. Maka Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau ambil nikmat-nikmat Allah yang ada ini, kau pakai untuk bersyukur kepada aku, kata Allah, lah pasti azidan-nya pasti, 2 kali pasti aku Allah akan menambahi kepadamu dengan pasti nikmat-nikmat yang sebelumnya kau gak dapat. Apakah nikmat Allah seberapa banyak kau bisa ambil? Bawa ke surga. Maka Nabi Adam AS berdoa kepada Allah. Nah, Nabi Musa AS kalimullah bisa bicara-bicara dengan Allah. Dia berdoa, ya Allah, kenapa kau katakan Nabi Adam hamba yang ada di surga? Allah menjawab kepada Nabi Musa, ditulis oleh Imam Ghazali dan Tabihir. Karena 3 pada diri Nabi Adam syukur itu. Maka disebut hamba kami bersyukur. Ada 3 pada diri Nabi Adam sifat syukur. Yang pertama, Nabi Adam tahu dari siapa datangnya nikmat. Syukur itu 3 perkara. Pertama, tahu dia nikmat itu dari siapa. Dari siapa nikmat ini? Dari Allah. Tidak ada dari yang lain. Kalaupun dari orang, dari makhluk yang lain itu asal saja. Yang betul nikmat itu hanya dari Allah. Yang kedua, dipujinya yang memberi nikmat itu. Alhamdulillah. Satu lagi, digunakannya nikmat yang dia terima hanya untuk yang diridhoi oleh sang pemberi, yaitu Allah. 3 itulah disebut. Kalau nggak cukup 3 itu tidak cukup. Hari ini orang nikmat dari siapa aja nggak tahu dia. Dari siapa datang nikmat itu nggak tahu.
Udah nggak tahu yang memujinya salah lagi. Karena nggak tahu dia nikmat itu datangnya dari Allah, sehingga dia berani melanggar aturan Allah gara-gara yang memberi nikmat Allah sebagai penyebab saja. Bos kasih gaji sama dia, wah dipikirnya rezeki dari bos itu. Bukan, rezekimu dari Allah, cuma lewat tangan bos aja. Tapi karena dia anggap bos itu yang memberi gaji, sehingga zalim pun bosnya itu tetap diikutinya kezaliman itu. Gimana lah, saya kan bawahan, kalau saya nggak taat sama dia, orang salah kan nanti saya dipecat, nggak makan lah saya. Di mana Allah? Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki tanpa perhitungan banyaknya kepada siapa Allah. Semua yang melata di bumi ini Allah yang kasih makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala macam yang hidup di bumi ini Allah yang kasih rezeki. Kerja atau tidak kerja Allah yang bagi. Di Medan dulu waktu saya kecil-kecil ada ular kecil warna hijau di pohon. Ular itu pemanas betul. Kamu pindah-pindah situ kerja tuh tak? Tapi setiap hari ada burung kecil yang membawakan ular untuk memberi makan sang ular itu. Tidak tahu ular itu ciap dibukanya ular itu. Dimakannya lah ular yang dikasih burung-burung ini. Setiap hari ular itu diberi makan ular-ular kecil oleh sang burung. Padahal kalau dia makan burung itu kenyang dia. Seminggu dia nggak perlu makan, tapi dia tak pernah makan itu burung yang memberi dia rezeki. Ular itu namanya ular Kintamani. Gak kerja tapi rezeki dapat lewat burung. Burung diperintah Allah kasih makan sang ular. Hari ini kita gak ngerti rezeki oleh Allah. Jangan tertipu dengan sebab-sebab. Lihat Allah kayanya Allah, wal-ghani Allah maha kaya. Diletakkannya ikan di laut, gak bisa habis kan di laut. Manusia 7,8 miliar di dunia sekarang. Makan ikan, siang malam ikan diambil. Siang malam orang mengambil ikan dari laut. Tidak pernah ditulis di koran Tribun Aceh, saudara-saudara masyarakat Aceh berhubung laut sudah bangkrut, maka mulai besok kita berhenti makan ikan. Kita beri kesempatan ikan bertelur selama setahun dan beranak tahun depan baru kita makan lagi. Tak ada, nggak bisa habis ikan. Nyamuk siang dan malam. Dan nelayan ini tak pernah menanam. Kalau petani mau panen padi dia tanam dulu, dia garap dulu, dia pupuk, dia bersihkan rumput-rumputnya. 120 hari dia panen. Kalau nelayan kapan nanamnya? Kalau petambak masih nanam, dia tanam ikan gurami kecil-kecil, 4 bulan kemudian dia panen. Kalau orang nelayan di laut itu kapan nanamnya? Ambil aja habis-habis. Gak bersyukur pun, banyak nelayan yang sholat. Tinggal ngambil lagi gak bisa. Tidak pernah melakukan. Ada ikan di laut habis-habis. Iya, tapi kalau saya tak kerja kan gak ada rezeki. Siapa bilang? Rezeki dari Allah. Ular Kintamani gak kerja makan juga. Loh, dia kan ular, saya orang. Rezeki dari Allah, betul. Ditapikan memang Pak Ustaz rezeki dari Allah. Tapi Allah ditapikan. Kalau saya nggak kerja mana dapat saya rezeki? Loh. Allah kalau tapikan nggak lulus kau kalimat la ilaha illallah. Kecil-kecil kita diajarkan la ilaha illallah. Ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. La ilaha selain Allah dinafikan semua. Illallah ini cuma diisbatkan kepada Allah saja. La ilaha illallah. Gak ada yang hebat, gak ada yang perkasa, gak ada yang bisa memberi rezeki, gak ada yang menghidupkan, gak ada yang mematikan, gak ada yang dipatuhi kecuali Allah saja. Dulu begitu, selain Allah ditafikan, Allah saja yang diisbatkan. Sekarang Allah ditafikan. Memang Pak Ustaz, saya tahu dari kecil saya tahu rezeki Allah yang berbeda. Tapi kalau saya nggak kerja malah makan. Berapa juta orang nggak kerja makan? Mana ada Pak Ustaz? Orang penjara. Berapa juta
Republik Indonesia memberi makan orang penjara? Gak kerja, makan tidur aja. 10 tahun masuk penjara gak kerjanya. Anak bininya sehat. Pulang-pulang dari penjara gue istrinya. Kok gemuk kau deh, padahal gak ada yang cari makan. Kau alhamdulillah bang, selama abang di penjara, aku hati senang. Gak ada yang mau kuliah sekarang. Allah kok dikati. Harusnya kita pikirkan makhluk bukan Allah. Bapak udah sehat. Jadi bapak stroke, nggak bisa duduk, nggak bisa berjalan. Ya 6 bulan saya stroke di tempat tidur. Kok sekarang udah sehat? Ya saya berobat ke Singapura. Ada dokter Cina. Anggap saya berkat dokter Cina itu sehatnya saya. Yang menyehatkan bapak Allah Pak, kata kawannya. Bukan dokter Cina itu sebab ada bapak berobat sana sebab diobatinya Allah sebutkan bapak. Memang yang menyembuhkan saya Allah, tapi Allah ketahui kan. Kalau saya nggak ke Singapura malah sembuh saya. Iya. Kata kawannya enggak Pak, bapak itu disebutkan Allah. Dokter Singapura hanya menjadi sebab saja menyembuhkan bapak. Nah, memang betul lah Allah menyembuhkan saya. Tapi kalau saya nggak ke Singapura saya nggak sembuh. Dokter itulah yang menyembuhkan saya. Jangan kawannya. Bapak ke Singapura itu berobat, iya. Berapa orang pasien yang masuk? 3. Satu dari Thailand, satu dari Kuala Lumpur, satu saya dari Indonesia. Diobat di rumah sakit yang sama, di kamar yang sama, dengan dokter yang sama, dengan obat yang sama. Terus apa yang terjadi? Sebulan kemudian saya pulang sehat. Yang pulang lagi jiwa. Apa jiwa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kan dokter itu yang menyembuhkan. Kalau dokter yang menyembuhkan 3 pasien sakit yang sama, sakit jantung, misalnya stroke, diobati oleh dokter yang sama dengan obat yang sama di rumah sakit yang sama, mestinya 3-3 sembuh atau 3-3 mati, betul? Nyatanya 1-2 mati. Berarti yang menyembuhkan bukan dokter itu. Siapa menyembuhkan? Allah. Jangan ditaki-takikan Allah. Jadi Pak, bapak pulang, yang 2 mati. Apa kabar dokter sekarang? Udah mati juga. Gak sadar manusia itu. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang layak dipatuhi? Tidak boleh aturan manusia melawan Allah. Tidak boleh. Ini SKB 3 menteri, saya kecewa. Menteri Pendidikan Nadiem orang Arab, orang Arab. Memang kalau Arab hidupnya panjang taat, tidak juga, nggak usah rasis. Hidup WC pun kalau taat masuk surga, betul? Hitam jelek, hitam jelek pun kalau soleh masuk surga. Sayyidina Bilal hitam jelek, bibirnya tebal, belum mati sedang udah jalan di surga. Jangan lihat orang dari fisiknya, betul? Ganteng pun kalau melawan Allah jadi apa? Abu Jahal ganteng melawan Allah, kalau neraka selama-lamanya. Harus kita sadari betul-betul. Jangan ditafikan Allah. Siap? Siapa memberi rezeki? Allah. SKP 3 menteri mengecewakan. Nanti Menteri Pinaka, Tito, Menteri Dalam Negeri, Yakut, Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan bersama 3 menteri. Isinya tentang bagian seragam. Di sekolah negeri tidak boleh memaksa anak didik untuk memakai pakaian agama tertentu dan tidak boleh melarangnya. Jadi disuruh tidak, dilarang tidak. Biar aja itu urusan individu. Kalau gitu untuk apa mendidik anak? Pendidikan itu boleh memaksa yang dididik untuk menjadi baik. Betul? Betul? Itulah pendidikan. Kata Nabi, muru Allah nakum sholat, perintah anakmu untuk melaksanakan sholat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun gak sholat sudah boleh kau pukul kakinya. Padahal anak laki-laki umur 10 tahun belum akil balik, belum berdosa dia gak sholat. Tapi Rasulullah boleh kamu pukul kakinya kalau udah 10 tahun. Di 3 tahun diperintah sholat, diajari sholat. Setelah 3 tahun gak mau sholat, boleh dipukul. Memaksanya untuk sholat. Supaya apa? Supaya terdidik. Orang Islam
Diwajibkan Allah pakai kerudung putri-putri Islam. Surah An-Nur 31 nampak wajah dan telapak tangan. Surah Al-Ahzab 59 matanya saja yang nampak. Itu surah Al-Ahzab 59 itu pakai cadar. Yang mengatakan pakai cadar itu Kementerian Agama Republik Indonesia. Lihat tafsir Departemen Agama 12 jilid cetakan UI, cetak pakai uang negara. Lihat terjemahan Quran yang resmi di Indonesia yang wajib ikut lajnah Al-Quran itu semua. Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, hai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai nabi, perintahkan pada semua istrimu, pada anak-anak perempuan, pada semua istri orang beriman, wajib mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Di situ hendaklah. Iya, tapi itu kul itu fil amar. Kalau perintah Allah cuma dua, kalau nggak wajib jilbab ialah, Kementerian Agama menulis, jilbab ialah, ada footnote 622 catatan kaki. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang longgar, yang lapang, yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Ulangi, kepala semua, wajah, dan dada. Kementerian Agama menyuruh tutup muka. Tiba-tiba ada Menteri Agama bilang tutup muka itu radikal. Itu apa tadi Menteri Agama kalau Quran yang kau cetak sendiri gak kau taati? Malu. Saya punya negara mencetak itu miliaran. Kalau gak untuk ditaati, datang setan-setan. Wanita itu yang wajib menutup aurat, bukan memakai jilbab. Ya, jadi nutup auratnya pakai baju. Quran bilang jilbab. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jalabib itu jamak dari kata jilbab. Dibilangnya gak usah pakai jilbab, nutup aurat memang wajib, tapi gak pakai jilbab. Sontoloyo itu. Jangan dibukis juga entar. Mau menyesatkan umat ada itu, bikin sensasi. Waspada kita dengan kerusakan. Boleh kamu memaksa anak Islam untuk mentaati ajaran Islam? Boleh. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 dan dijamin oleh Undang-Undang Pendidikan. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agama. Negara menjamin orang Islam untuk memakai kerudung yang wanitanya setelah balik. Dijamin oleh negara. Undang-Undang Pendidikan nomor tahun 2003. Tujuan pendidikan Indonesia adalah mencetak generasi Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana mau menjadi orang bertakwa kalau membangkang dibolehkan? Dan berarti SKP itu dua. Mau menutup aurat menurut agamamu silakan, tidak disuruh, tidak diwajibkan, tapi tidak dilarang. Artinya itu dua itu. Mau kau taati Allah menurut Quran dan Sunnah, silakan. Kalau mau membangkang Allah, boleh. Di sekolah negeri wanita-wanita muslimah boleh taat kepada Allah memakai kerudung, boleh membangkang Allah pakai kerudung. Ditampung dua-duanya oleh negara. Jahat ini. Bagaimana mau bertakwa kalau membangkang Allah ditampung? Nggak konsisten. Coba merokok, bikinlah peraturan. Terserah saja mau merokok di sekolah boleh, nggak mau merokok boleh, begitu. Kok dipaksa jangan merokok di sekolah? Bebaskanlah. Biar kita kasih makanan anak sekolah itu semua persoalannya kan. Merasa kelas tuh. Guru matematika kenapa kau merokok? Nah, beku otak rumah kalau belajar. Kenapa dipaksa nggak boleh merokok? Untuk kebaikan dia, betul? Betul. Itu dicabut itu SK. Itulah kadang-kadang dulu zaman Pak Harto kalau membuat peraturan sesuatu dipanggil dulu pakar-pakar, didiskusikan dulu panjang lebar. Ini main buat aja nanti diributi baru cabut, diributi cabut. Dulu Menteri Pendayaan Aparatur Negara, Menteri PAN,
Cahyokumolo membuat aturan pegawai negeri sipil yang kerja di dalam negeri itu wajib memakai kerudung, boleh memakai kerudung, tapi wajib dimasukkan ke dalam bajunya. Macam murah-murah lah. Kerudung, ala yang cuyubin, menutup dada, dimasukkan ke dalam baju, kan macam murah-murah, macam lekok dah. Kita protes, nggak sampai satu hari satu malam peraturan itu dicabut. Kan mubazir aja yang bikin peraturan ini, macam murah-murah, cicuk. Nggak layak lah menteri yang digaji oleh negara, fasilitasnya dibayar oleh negara, berbuat asal-asalan begitu. Alhamdulillah nih sahabat saya Khalil Nafis, ketua MUI bidang dakwah, menolak mesti dicabut itu SKB. Pendidikan itu boleh memaksa anak didiknya demi kebaikannya. Setuju? Kalau enggak bukan pendidikan namanya. Syukur yang pertama kita tahu nikmat dari Allah. Yang kedua puji Allah. Alhamdulillah. Hari ini orang memuji itu salah. Kok senang kali Bapak hari ini. Wah saya gembira baru panen. Padi saya 1 hektar saya dapat 10 ton. Hebat ya Pak. Ya berkat pupuk buatan Jepang. Memuji berusaha. Orang dulu tak sekolah tinggi Pak, teman SD rata-rata nenek-nenek kita dulu. Asal ditanya apa kabar? Alhamdulillah. Kenapa senang? Alhamdulillah baru panen. Masya Allah. Berapa hasil 1 hektar 3 ton? Wah banyak ya, lumayan. Anak berapa? 13. Cukup dimakan 3 ton. Berkah Alhamdulillah insya Allah cukup. Di depan rumah saya itu 15 anaknya. Bintang namanya. Menanam padi 1 hektar. 15 anaknya cukup dimakan setahun. Panen dia diantarkan ke rumah saya 1 suping. Ini beras baru mas, tangan nongol yang berkat, dikasih sama saya 1 suping. Ini sekarang ini 1 hektar 10 ton, 9 ton, anak cuma 2. Leluh dimakan apa kenapa? Susah sekarang. Kan baru panen pun susah. Nggak cukup, ada 2 juga. Ya 2 pun tapi keperluan banyak. Padinya mana Pak? Kalau nggak dapat bawa pulang, dijual di sawah 5.000 sekilo, 10 ton, Masya Allah 50 juta dapat duitnya Pak. Mana duitnya? Itu saya belikan corong setan para bola. Sudah bayar zakat Pak. Wah lupa kayak itu depan. Gimana orang begini? Yang ketiga syukur itu gunakan nikmat itu yang Allah ridho. Beri makan anak, beri makan istri, sekolahkan anak, bang masjid, beli pakaian untuk sholat, beli kendaraan untuk pergi ke masjid. Allah ridho. Bukan beli corong setan itu. Kadang-kadang sedih beli mobil. Alhamdulillah dapat mobil. Hujan bisa ke masjid setelah punya mobil. Dan enak beli mobil 1 minggu hilang. Kenapa? Si pedes. Datang ke simpanan pedesaan. Kami lagi diam-diam gak tahu bini yang pertama. Namanya nikah siri, nikah rahasia. Ya kan boleh Pak menurut Islam nikah rahasia. Boleh tapi zalim terhadap diri sendiri dan terhadap keluarga. Kenapa? Gak tahu bini itu Pak. Kalau dia udah punya bini, ditelepon, bang apa gimana? Abang turne. Hati-hati ya bang. Istri sini kan nanya, turun itu apa Pak? Turun papa turun gede. Memang halal nikahnya sah, cukup syarat rukunnya. Tapi dia berbohong, jadi pembohong, berdosa karena rajin berbohong. Yang kedua kalau dia mati, tak dapat warisan bini mudanya itu nggak tercatat dalam lembaran negara. Punya anak sirinya itu nggak dapat warisan, dapat istri sirinya sama anaknya. Kak, bagilah warisan. Kak, tahu siapa? Aku ini apa enggak? Mana buktinya? Buktinya nanti di akhirat. Nanti aja mau pusaka di akhirat. Saling itu. Ini laki-laki. Kalau mau kawin jantan aja. Nikah terang-terangan, nikah sembunyi-sembunyi macam pura-pura aja. Oke. Kalau saya 1 istri saya nggak mau berat. 1 aja hajar apalagi 2.
nikmat diterima, silakan ambil. Berapa banyak kau ambil nikmat Allah, ambil, asal syukur. Tahu datangnya dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Pakai untuk yang Allah suka. Kalau itu kita lakukan, kita bersyukur. Dan kalau bersyukur, la azidannakum, pasti kami Allah akan tambahi dengan pasti kepada nikmat-nikmat lain. Utama banyak nikmat. Dan alhamdulillah dalam Islam ini nikmat itu gratis, gak bayar. Nikmat yang paling penting untuk manusia, jasmani manusia, udara gratis. Ketika Allah menciptakan alam semesta, nomor satu setelah aras Allah ciptakan, ketika alam langit dan bumi ini Allah ciptakan, nomor satu Allah ciptakan gas. Mastawa ila sama'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah memerintah kepada langit, ketika itu seluruh langit berbentuk gas, dukhan, asap, gas. Karena ini yang paling penting untuk manusia. Kemudian Allah putar, Allah pakai summa itu kemudian lama miliaran tahun. Hanya Allah yang tahu berapa lama. Allah putar itu asap besar menjadi benda yang sangat besar sekali. Tidak tahu berapa besarnya Allah tahu. Kemudian Allah ledakkan benda itu. Jadilah bintang-bintang, langit, bumi, bulan, planet-planet dan lain-lain. Ditulis di Quran 1400 tahun lebih yang lalu. Tapi manusia baru tahu sekitar 35 tahun yang lalu. Ada seorang ilmuwan Yahudi yang pindah ke Amerika, orangnya lumpuh, tapi rajin meneropong bintang dan ilmuwan yang ternama namanya Stephen Hawking, yang menulis teori kejadian bumi dan langit ini berdasarkan sebuah ledakan dahsyat yang disebut The Big Bang Theory, teori ledakan dasar Big Bang. Orang bilang ini temuan baru, saya baca jurnalnya, temuan baru, bohong, itu temuan lama. Buat Quran bilang, di mana Allah tulis itu? Surah Al-Anbiya. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa. Belumkah orang-orang kafir tahu bahwa langit dan bumi itu dulunya adalah satu kesatuan? Fafataqnahuma, dalam satu detik, Allah pakai atofnya fa, dalam satu detik kami pecahkan benda itu, langit dan bumi menjadi terpisah. Waja'alna kulla syai'in hayyin minal ma', dan kami jadikan segala makhluk yang hidup itu berasal dari air. Quran bilang 1400 tahun yang lalu sudah ditulis sebuah ledakan dahsyat, terpisahlah langit dan bumi, dan ada air, baru ada makhluk hidup. Kalau tidak ada air, tidak ada makhluk hidup. Sampai tahun 1960-an manusia menganggap ada makhluk hidup di bulan, di Mars, di Jupiter, di planet-planet ada makhluk hidup. Sampai tahun 60-an akhir, sampai akhirnya Amerika berhasil mengirim Apollo 11 mendarat di bulan. Pulang dari sana, mereka katakan tidak ada makhluk hidup di bulan. Kenapa? Karena tidak ada air. Muncul teori baru. Kalau ada air, ada makhluk hidup. Tidak ada air, tidak ada makhluk hidup. Itu teori baru tahun 69 setelah Apollo 11 mendarat di bulan. Quran udah cerita 1400 tahun lebih yang lalu. Tahun 60-an, Nat King Cole menyanyikan sebuah lagu Fly Me to the Moon. Mereka menganggap, orang Eropa menganggap, orang Amerika menganggap ada makhluk hidup di angkasa. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see how winter is in Jupiter and Mars. Terbangkan aku ke bulan, biar aku berterbangan hingga dari satu planet ke planet lain. Aku ingin melihat bagaimana musim dingin di Jupiter dan di Mars. Demikiannya ada orang di sana. Pulang dari sana nggak ada. Tanya istri ini, human being, apakah ada manusia di bulan? Dia bilang, istri ini mau tanya, apakah ada air di sana? There is no potato. Kalau nggak ada air, tidak ada makhluk. Berubah teori sains gara-gara Quran. Betapa hebatnya. Ambillah. Kalau nggak ada udara, setengah jam manusia mati. Allah cukupkan udara.
Dan udara ini anehnya yang diperlukan manusia itu cuma 25% saja, kurang lebih. 75% lagi racun. Dari udaranya diperlukan cuma oksigen O2 saja. CO2 kalau dihisap mati orangnya, lemas. Namanya jangan lemas, karbon dioksida. CO3 lebih bahaya lagi, itu asap-asap knalpot. Coba lah letakkan hidup kita 5 menit aja di belakang. Kalau nggak mati. Ada helium, macam-macam udara itu. Nggak diperlukan tubuh, yang diperlukan cuma oksigen. Ajaibnya, setiap kita stop napas kita, yang masuk cuma oksigen. Karbon dioksida, CO3 nggak mau. Kita keluarkan napas, yang keluar CO2. Begitu disedot, yang masuk oksigen. Kita lihat-lihat di lubang itu tak ada saringan. Siapa yang nyari? Siapa yang nyari? Kalau disedot semua 100% ini mati kita, 75% racun. Sedot yang masuk cuma oksigen. Alhamdulillah. Gratis itu. Coba kalau bayar sekali sedot cepet. Datang mereka dipasangnya meteran. Pakai token. Rasa kaya Sri Mulyani. Kenapa aja ya? Satu kali sedot Rp1 ya. Satu kali sedot kok kaya Sri Mulyani, nggak perlu kita mencina. Pasang token, tidak ada. Habis bulan malaikat datang, bayar. Kalau nggak bayar diblokir sementara. Kalau nggak bayar token mati. Gratis, betul nggak? Nggak bersyukur juga manusia. Yang nomor 2 penting untuk jasmani manusia setelah oksigen, setelah udara adalah air. Air Allah ciptakan gratis. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Tidakkah kau perhatikan air yang kau minum? Tidakkah kau perhatikan air yang kau minum? Waktu saya di Amerika, saya melihat satu titik. Ilmuwan Amerika pagi-pagi bawa tabung kecil-kecil dari kaca. Dia ambilnya embun-embun yang ada di pohon-pohon kayu. Kemudian dia bawa ke laboratorium electronical laboratory yang bisa membesarkan 3 juta kali. Sini nggak ada ya perasaan. Ada sih. Diletakkannya setetes, dilihatnya pakai mikroskop yang membesarkan 3 juta kali. Di video kan saya terkejut. Ternyata setetes air itu merupakan samudera kehidupan bagi hewan-hewan kecil yang disebut mikroba-mikroba. Puluhan ribu mikroba berenang-renang pada setetes air. Kata Allah, apakah kau tidak perhatikan air yang kau minum? Kita ini minum rata-rata 2-3 liter. Berapa miliar mikroba yang kita minum setiap hari? Kalau bayar Rp1 satu cuma. 1 mikroba Rp1. Jangankan kita, presiden bangkrut. Bayar apa gratis air? Bayar apa gratis? Beli mak saya air 1 gelas, 1 botol, 2.000. Itu bukan membayar air, Mas. Itu bukan membayar air, itu membayar jasa PT Air Minum itu mengambilkan air ke bubuk sana, bersihkannya, masukkannya ke botol, diantar ke rumah kita tinggal minum. Yang dibayar jasa perusahaan itu. Airnya gratis, buktinya gratis. Pergi lagi pulau, isap langsung sampai meletus perut, nggak bayar. Nggak bayar minum. Betul? Anzalnahu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kami yang menurunkannya air itu dari langit atau kami yang menurunkannya, kata Allah. Air laut itu turun dengan 2 kerja. Akhirnya Allah pakai nah. Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkan. Kenapa Allah pakai kami? Kata ahli tafsir 2 itu pertama menunjukkan keagungannya. Allah menyebut dirinya kami bukan karena Allah banyak. Yang kedua, Allah mau menunjukkan bahwa dalam kerja itu Allah melibatkan makhluk-makhluknya dalam urusan itu. Biasanya kalau dalam kerja itu Allah melibatkan makhluk, Allah pakai makhluk. Coba turunkan hujan dari langit, kami atau kamu? Disinari matahari air laut yang asin, naiklah uap kecil, uap yang jernih, uap yang putih, disebut awan putih, naik ke langit.
Awan putih tidak akan turun jadi hujan sampai hari kiamat. Maka Allah tiupkan angin. Itu ditulis di Quran itu. Allah tiupkan angin memukul gelombang memukul pantai. Maka terbanglah butir-butir air garam yang sangat kecil sekali dibawa oleh angin naik ke langit. Bertemulah butir-butir air garam yang kecil-kecil itu dengan awan putih. Berubahlah awan putih menjadi awan hitam. Kemudian angin mengangkatnya naik sehingga dinginlah udara di atas sana. Maka kemudian membeku dia, kemudian jatuhlah menjadi hujan. Allah menurunkan. Hebatnya air laut yang jadi uap dengan air laut yang jadi butir-butir garam dengan air laut yang turun jadi hujan, jumlahnya sama sepanjang tahun. Yang naik ke langit dengan yang turun jadi air sama jumlahnya. Seandainya nggak sama, seandainya yang naik banyak yang turun sedikit, kering air laut, betul? Atau yang naik sedikit yang turun banyak, tenggelam dunia, betul? Tapi begitu rata. Siapa yang mengatur itu? Allah. Begitu hebatnya Allah ciptakan air itu gratis. Yang nomor 3 penting untuk tubuh manusia dalam makan. Manusia mati 4 hari karena minum, tapi bertahan hidup kalau tidak makan ada air bisa bertahan 14 hari. Makan oleh yang beri gratis ya, sehingga hilang rasa laparnya, mereka jadi kenyang. Siapa kasih makan? Dapur Allah ikan di laut nggak habis-habis sampai hari kiamat. Ya tapi kan nggak gratis Ustaz. Siapa bilang nggak gratis? Makan gratis. Saya beli beras sekarang 14.000 sekilo. Karena nggak mau tanam sendiri. Kita beli beras 14.000 itu bukan beli berasnya, beli jasa petani menanamkan beras itu, betul? Beli jasa pedagang menjualkannya, membersihkannya, menimbangnya, kirim ke rumah kita. Kalau kita mau tanam sendiri bayar apa gratis? Bayar apa gratis? Gratis kalau mau tanam sendiri. Siapa menumbuhkan itu? Afaro'a itu mata musuh. Siapa yang menumbuhkan benih? Antum tasramunahu amnah zahir. Kamu yang menumbuhkan itu, kami ya Allah. Ya tapi kan saya yang nanam. Tugas cuma menanam, menumbuhkan dan seterusnya urusan Allah. Dan jangan kau ikut campur dalam urusan itu, nggak jadi. Kita datang bawa batang ubi kayu sedekar. Kita tanam di ladang. Bismillah, subhanallah, bismillah, subhanallah, bismillah, subhanallah. Habis itu pulang, tinggalkan biar Allah yang kerja. Jangan sok-sokan, 2 hari kemudian datang jagung, udah tumbuh belum ya? Tanamnya mati dia. Bukan urusanmu menumbuhkan itu, betul? Urusanmu cuma menancapkannya saja. Siapa menumbuhkannya? Dan Allah, kita tanam 1 butir mangga, tumbuh 1 pohon mangga, buahnya jutaan mangga 20 tahun. Bagaimana perasaanmu kalau kau tanam buah mangga, tumbuh 1 pohon mangga, buahnya 1, habis itu berhenti ya? Kan mati kita manusia. Siapa memberi makan? Kalau itu makanlah yang dibolehkan Allah makan. Minumlah yang dibolehkan Allah minum. Kalau Allah nggak izin jangan. Dia punya Pak aturan-aturan dia. Tapi diatur di Quran. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Manusia yang beriman ya ayyuhalladzina amanu. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. 3 yang boleh makan. Makan yang ada di bumi. Mimma fil ardi. Jangan mimpi mau makan yang ada di langit. Apakah ada bumi lain di langit sana yang mirip dengan bumi kita? Ada. Berapa? 6 lagi. Tapi jangan mimpi mau makan yang dari sana. Nggak dibolehkan dalam Quran. Quran bilang makan yang ada di bumi ini saja. Walaupun ada 6 lagi bumi di langit sana. Menurut Quran, persis kayak ini. Ada rumput, ada air, ada udara, ada persis. Semua ada. Yang bilang Quran. Surah Tolak, ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahu. Ialah Allah yang telah menjadikan langit itu ada 7. Berapa langit? Yang kuat berapa langit? 7. Dan bumi juga sebesar langit ada. Ada berapa? 7. Ada.
Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menolak menafsirkan ayat ini dan tafsir beliau. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitabnya. Tidak mau Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini pada zaman Rasulullah. Kenapa? Beliau katakan, kalau ini saya tafsirkan, saya akan cincang-cincang. Kamu akan katakan saya orang durhaka, orang sini. Biarkan aja begitu, saya akan terjemahkan, dan tafsirkan nanti urusan orang akhir zaman saja. Ditinggalkan karena fitnah. Sekarang sudah dapat satu. Bumi yang mirip ini sudah dapat. NASA dan menemukannya. Persis ada air ada semua. Tapi bisakah kita makan yang ada di sana? Tidak bisa. Dari mana bilang nggak bisa? Quran bilang, "Kulu mimma fil ardi." Makan yang ada di bumi ini, nggak ada di sana. Untuk ke sana diperlukan 500.000 tahun cahaya. Seandainya kita punya pesawat kecepatan cahaya, anak mungkin, tak mungkin. Kecepatan suara manusia tidak bisa bikin. Pesawat tempur Amerika itu Sigma, itu kecepatannya 2 kali kecepatan suara, 800 meter per detik, 100 meter per detik. Kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Mana ada manusia yang bisa bikin Allah. Tapi Muhammad naik buruk, kecepatannya sekali loncat hilang dari 300.000 kilometer per detik. Manusia sudah bisa bikin di film Star Trek. Nama pesawatnya Enterprise. Kalau udah digasnya itu suruh namanya itu. Pilot di orang Hawaii, cip merah betul. Begitu ditekan tombol waktu, hilang daripada neraka. Di film. Seandainya manusia bisa bikin itu, pesawat Enterprise itu ada. Untuk pindah ke bumi yang kedua perlu waktu 500.000 tahun cahaya. Berarti 500.000 tahun. Mana ada orang yang hidup umurnya 500.000 tahun? Ada? Ada? Nabi Adam aja cuma 1.050 tahun. 100 tahun di surga, 950 tahun di dunia. Itu kita khusus Nabi. Apalagi kita mau pindah ke dalam bumi. Gak usah mimpi. Udah dibilang Allah, makan yang ada di bumi ini saja. Jangan mimpi yang lain. Kawan saya Rinto Harahap, pengarang lagu, bermimpi ingin pindah sampai mati atas. Ditulis dalam, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Berhasil kan dia pindah sampai mati kan berhasil. Saya kurang suka lagu ini walaupun kami bersahabat, tapi sekarang syairnya bagus, cocok dengan situasi sekarang. Kalau bisa pindah-pindah lah. Kenapa? Syair keduanya, seandainya dapat kau rasakan kejam-kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa aku di sini? Mudah-mudahan aku jangan kalah. Nah, oleh karena itu untuk jasmani kita nggak usah takut. Kita tetap akan hidup selama rezeki yang ditetapkan Allah untuk kita belum habis. Jangan takut mati. Allah memberi rezeki pada siapa pun tanpa perhitungan. Sudah ditetapkan Allah, tidak akan berubah takdir. Hari ini orang takut miskin, korupsi. Aku nggak suka bilang korupsi, maling. Korupsi halus sekali, korupsi, maling. Pekerja seks komersil, lonte. Kalau dia halus-halusin. Kapan pula dia kerja seks? Orang kerja bayar pajak, kapan tuh lonte-lonte
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bupati Aceh Besar dengan ini meresmikan tempat pelacuran Al-Barokah. Karena melanggar hukum negara, apalagi melanggar hukum agama. Kalau ada tempat pelacuran di Indonesia, berarti kami pengusaha bejat dengan penegak hukum yang bejat. Karena nggak ada dalam hukum, nggak ada, betul nggak? Nah, marah ini ekstrim radikal. Ini cantiknya orang radikal. Hatimu yang radikal, nggak bisa menerima kebenaran, ya kan? Sakit takutnya hidup bunuh diri. Kenapa lah manusia? Kita ini akan tetap hidup, tidak akan mati-mati selagi rezeki yang ditetapkan Allah untuk kita belum habis. Jadi kalau ditanya kenapa kita masih hidup, kenapa Bapak masih hidup? Karena masih sehat. Berapa banyak orang sehat mati? Itu naik pesawat terbang itu sehat-sehat. Dadah mami. Bapak pulang lagi satu. Sehat, nggak ada sakit satu pun. Udah di swab lagi. Mati. Gak ada urusannya mati dengan sehat, betul? Kenapa Bapak masih hidup? Karena saya masih muda. Iya, yang baru lahir mati banyak, yang belum sempat pun mati banyak. Gak ada urusan hidup dengan muda. Yang tua pun anda gak mati-mati, udah minta mati ya mati-mati. Bunuh diri dia sampai miskinan, gantung diri dari corona dan rumahnya, mati, gak patah hati. Mati gak ada urusan dengan muda, gak ada urusan dengan tua, gak ada urusan dengan sehat, saya masih hidup karena saya orang kaya. Berapa banyak orang kaya mati mendadak, berapa banyak orang miskin gak mati-mati. Berapa banyak orang sakit gak mati-mati, udah 2 tahun di rumah sakit. Gak mati-mati, anaknya udah bingung, anaknya kumpul semua, pulang kampung. Mana kita buat Bapak kita nikah, udah 8 masuk ini, udah 8 nikah, mungkin Bapak kita ada pegangan. Lagi dukun, kalau mau mati Bapak kami dari ikhlas, Kak, dari ikhlas supaya mati terus. Datang dukun, namanya dukun, aminnya batang kelong, dislametnya Bapaknya, sakitan setannya, jangan dia orang sakit kok, kau sehat aja kalau kecambuk sakit. Pulang, mati, siapa yang mati? Dukunnya mati. Mati gak ada urusan dengan sakit, gak ada urusan dengan kaya, sehat ada. Mati urusannya dengan rezeki. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Anna nafsan lantam hatta tastaqim ila rizqa." Itu nyawa manusia tidak akan mati dicabut oleh Allah sampai seluruh rezeki yang Allah tetapkan, takdirkan untuk dia habis semua dia pilih termati. Sekarang jawaban satu aja, kenapa kita masih hidup? Karena rezeki untuk kita belum habis. Kalau habis, ada malaikat yang membagi namanya Mikail, mencarikan rezeki yang ditetapkan Allah untuk kita. Yang jauh didekatkan, yang di bumi ditumbuhkan, yang di langit diturunkan. Namanya Mikail, orang barat menyebutnya Michael. Itu setiap hari nyari dia, mana makanan untuk rokok yang didatangkan yang bukan. Tiba-tiba satu hari malaikat Mikail tidak lagi menemukan beras, roti, makanan, buah-buahan atas nama si rokok ini. Air juga sudah habis, tinggal napas 10 kali sedot. Lapor malaikat Mikail, ya Allah telah mencari rezeki untuk rokok gak ada lagi. Oh iya kata Allah, tugas untuk si Joko sudah habis. Hari ini tugas malaikat maut menyelesaikannya. Dan hadir si malaikat maut depan hidungnya. Itu mundur 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cabut nyawa. Gak tambah 1. Gak tambah 1. Gak tambah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Paham? Jadi nggak usah takut hidup di dunia ini. Untuk badan kita cukup sekian gampang. Habis rezeki itu badan cabut nyawa. Tapi ada satu nikmat lagi yang tak terhingga.
yaitu nikmat untuk rohaniah kita. Rohani kita dari alam arwah, dari langit ditiupkan ke tubuh kita yang sudah sempurna dalam rahim ini. Badan ini dari tanah kembali kepada tanah, tapi ruh dari langit dia kembali kepada Allah. Di akhirat badan baru akan diberi pada mahsyar, tapi roh tetap roh yang itu. Badan baru di akhirat tergantung amal soleh. Kalau di dunia soleh, unggul sholat dan wudhunya, di akhirat jasadnya bercahaya. Nuruh yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kalau di akhirat unggul puasanya, mulutnya harum. La tufa bi sa'il atyabu indallahi min rihim. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di dunia di sisi Allah kelak di hari kiamat lebih harum dari minyak mesir. Jasad yang baru bukan yang ini. Cukup dia beri salam sama malaikat penjaga akhirat. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya. Bau harum berkilometer. Malaikat-malaikat, wow, this is very good smell. Malaikat bisa bahasa Inggris nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada hadisnya. Allah, nggak usah cerita hadis. Kamu ahli hadis kan? Cerita. Akal kita aja terima. Islam itu pakai Quran hadis pak, nggak mesti. Dalil ada dua, dalil nakli Quran hadis, dalil akli pakai A. Kalau kami berunding, aib kawan kami berundingkan berdua 1 jam ceritakan aib kawan pakai bahasa Inggris. Kira-kira malaikat nulis dosanya nggak? Boleh. Berarti ngerti. Sayangnya orang hari ini nggak ngerti nikmat rohani itu dibawa ke akhirat. Makanannya harus makanan lagi. Untuk supaya rohani kita sehat, nggak boleh dikasih makan roti, kasih makan pelito, nggak bisa. Di mana? Itu makanan jasmani, bukan makanan rohani. Makanan rohani itu zikir, sholat, baca Quran, umroh, silaturahim. Paham? Makanan rohani itu langit karena dia berasal dari langit. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui olehmu dengan zikir, rohanimu tenang. Dengan baca Quran, hatimu tenang. Dengan sholat, hatimu tenang. Hari ini orang untuk menenteramkan jiwa dikasih makan dunia, mana cocok? Supaya hatimu senang, pergi ke Bali. Oh, berjemur-jemur di pantai buka aurat baca buaya. Ada ketenangan di situ. Ketenangan hanya dalam agama untuk rohani. Jasad ini dibuang masuk tanah, kembali kepada tanah. Ruh enggak, ruh kembali kepada Allah. Nanti di akhirat dikasih badan yang baru sesuai dengan amalnya. Di sana ada orang yang kepalanya kepala keledai, badannya badan orang kepala keledai. Tadi soal siapa yang sholat berjemaah, gerakannya menuruni imam, imam baru Allah berdepan. Di akhirat kepalanya berubah jadi kepala keledai. Itu yang sholat berjemaah menuruni imam, yang gak sholat kepala apa? Ini manusia berubah, di dunia pun udah berubah. Cuman belum bisa dilihat kecuali orang-orang yang kasyaf saja. Orang wali-wali Allah bisa lihat. Kepala manusia ini nggak sama dengan kepala monyet dan kepala babi. Yang bisa lihat wali-wali Allah dan binatang bisa lihat. Itu hebatnya binatang. Hadisnya sahih. Kalau ayam berkokok berarti dia melihat mereka. Kalau keledai meringkik berarti dia melihat setan. Kita bisa lihat setan. Bisa lihat mereka, kalah kita lebih binatang. Makanya di kampung ibu saya di Bagan Siapiapi, kalau orang dimakan harimau, kecil-kecil saya pulang kampung. Apa orang kampung bilang? Diterkam harimau ini. Lah salah. Berarti yang diterkam harimau orang yang salah. Orang yang berdosa dimakan buaya, lah musuh dimakan buaya ini. Berarti buaya gak makan orang yang baik, makan orang yang berdosa. Itu waktu kecil-kecil, udah besar. Saya lihat di National Geographic, di hutan India, orang diterkam harimau, dipasanglah CCTV di pohon-pohon itu. Ternyata harimau itu kalau makan orang dia sujud. Ditengoknya dulu kepala orang yang mau dimakan itu. Kalau dilihatnya kepala orang, harimau itu begini. Gak boleh dia makan khalifah
ini khalifah fil ardi wa huwa alladzi ja'alakum khalifal ard. Kita orang beriman khalifah di atas dunia. Enggak berani binatang makan khalifahnya. Tapi kalau dilihat udah kepala babi, dulu waktu kecil saya bilang, nah, kau jaga sholat, nah. Nanti kau lewat depan binatang, gak berani binatang kau jauh. Sehingga saya sejak umur 4 tahun saya sudah sholat. Kawan-kawan takut lewat satu kampung, sana itu banyak orang-orang tempat ini, banyak orang Batak, banyak anjing, gak berani lewat situ. Satu hari kami udah sore-sore, nanti kalau kesorean pulang dipukuli ibuku, pukuli bapakku, baru pulang lewat sini. Gak berani banyak anjing, tenang aja. Guru kita bilang kalau kita jaga sholat, anjing tidak berani mengganggu. Lewatlah kami, banyak anjing, kita mulai orang. Diam aja tinggal. Kalah anjing sama orang yang sholat. Coba kalau habis main gabung sampai pagi, lewat depan anjing. Karena dia yang mirip sama dia. Akhirat tubuh kita yang baru sesuai dengan amal. Kalau amal kita bagus, badan kita bagus. Kata Nabi dalam hadis sahih, orang di akhirat ada yang kakinya pendek sebelah, panjang sebelah. Yang satu kakinya semeter, yang satu kakinya setiang listrik. Dia jalan pinjam-pinjam. Semua akhirat tahu. Ini bini gua tidak adil. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mensyukuri nikmat jasmani maupun rohani. Kita dimuliakan Allah dunia akhirat. Semoga negeri kita NKRI dari negeri yang bangga sesuai batul Allah. Dan Nabi Aceh Darussalam menjadi pelopor bagi menegakkan syariat Islam atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah di negeri kita. Subhanallah bihamdihi. Saya mau kutip dulu. Caranya begini, ini untuk pesantren dan masjid saya. Caranya begini, ngasih atau nggak ngasih masukkan tangan ke peti. Niat karyawan 10 juta cuma duitnya belum ada. Dia dapat pahala sebesar niatnya 10 juta. Kalau dia masukkan 50 ribu, Allah bayar 700 kali lipat. Kalau kebanyakan boleh ambil baliknya, masuk 50, pulang 30. Asal jangan masuk 50, pulang 200. Siap insya Allah ya? Salam